Pria parubaya itu membuka pintu ruangan kerjanya lalu duduk di kursi meja kerjanya. Sementara Zi langsung memposisikan dirinya di sofa yang menghadap ke arah sang ayah. Aku tidak akan bertele-tele kepadamu lagi, Jay. Besok pagi kau harus menikah dengan Raya, ucap David tanpa babi ibu langsung memberikan perintah pernikahan untuk putranya. What? Are you kidding me? Teriak Zi sangat kaget. Dia tidak berpikiran kalau ayahnya akan mengatakan hal itu. Dalam pikiran Zi, ayahnya pasti memanggilnya untuk kembali menceramahinya sebab tadi sang ayah belum mengeluarkan semua kata-kata ajimat yang dipunyai pada Zi. Dan betapa terkejutnya Zi, ternyata bukan hal itu yang disampaikan oleh sang ayah. No way! Why I have to marry her? Protes Zi yang tentu saja tidak terima pernikahan yang dadakan ini. Zi, Om David. Kuat hingga urat-urat terlihat jelas di wajahnya yang putih bersih itu. Apa aku pernah mengajarkanmu menjadi pria yang tidak tahu tanggung jawab seperti itu, Zi? Ulang David sambil menatap Zi dengan tatapan membunuhnya. Ayah, come on. Aku bahkan tidak melakukan apapun yang membuatnya kehilangan kehormatannya. Andaikan dia masih memiliki hal itu pada dirinya, serkas Zi sambil tersenyum devil. Kalau kau tidak mau menikahi Raya, maka hak warismu akan aku cabut. Semua yang menjadi privilege-mu akan aku ambil. Kau tidak akan memiliki apapun lagi, Zi, kecuali egomu yang selangit itu, ancam David kepada putranya. Aku tidak peduli. Lebih baik aku jadi gembel daripada aku harus menikah dengan wanita murahan itu. Sangka Zi yang benar-benar tidak peduli dengan semua ancaman ayahnya. Dengan skill yang dia miliki, maka akan mudah bagi Zi untuk menemukan orang yang bersedia berinvestasi untuk membuka bisnis baru bersamanya. Walaupun itu pasti akan membutuhkan waktu lama untuk merintisnya. Tapi itu jauh lebih baik daripada hidup dengan wanita murahan dan penggoda berwajah munafik seperti wanita yang harus dinikahinya itu. Zi, jangan sampai ibumu menangisimu besok pagi di pemakaman keluarga kita, ancam David. No, sekali lagi aku bilang tidak, maka aku akan tetap tidak. Tolak Zi terang-terangan. Zi, apa kau mau aku dan ibu mati karena malu? Baru setelah itu kau akan mengubah pendirianmu itu? Hah? Bentak David sambil memegangi dadanya berpura-pura sakit. Kalau aku tidak bisa mengancammu dengan menakut-nakutimu dengan ancamanku, maka aku akan mencoba menyentil baktimu sebagai seorang anak untuk membuatmu mengikuti keinginanku, seru David dalam hati. Aku tidak akan termakan sandiwaramu rubah tua, gumam Zi dalam hati. Zi, tolong ambilkan obatku di laci nakas di sampingmu, ucap David sambil meneruskan sandiwaranya. Obat? Ulang Zi yang masih tidak percaya kalau ayahnya punya penyakit jantung. Selama ini ayahnya sangat rajin berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat. Sungguh tidak masuk akal jika tiba-tiba dia sakit jantung. Zi, ulang David sekali lagi dengan napas tersengal. Melihat ayahnya tidak seperti sedang bersandiwara, Zi auto panik dan membuka laci nakas yang dikatakan oleh ayahnya tadi. Tiba-tiba Zi takut ayahnya pun akan shock seperti sang ibu. Zi membuka laci itu dengan panik karena sang ayah terus-terusan memanggilnya dengan napas satu-satu. Membuat Zi berpikir tidak mungkin sang ayah sedang berbohong. Di saat Zi sedang panik, David sempat-sempatnya menuliskan sebuah pesan untuk Ridwan agar bersiap-siap jika nanti Zi menelpon Ridwan untuk mengkonfirmasi penyakit
Z. Dia pun langsung menghubungi Ridwan yang sebelumnya sudah dimintai kerjasamanya oleh David. Paman, segera kembali. Kondisi ayah buruk. Cepat paman. Perintah Z kepada Ridwan. Apa penyakit jantung ayahmu kambuh lagi sih? Ujar Ridwan sesuai dengan instruksi David. Ini sudah kedua kalinya dalam bulan ini. Kau harus bisa menenangkannya, Z. Jangan sampai dia mendapat serangan jantung lagi sebelum aku sampai. Kalau tidak, kita akan kehilangan ayahmu, Z. Kebohongan dari seorang dokter jomblo itu memang sungguh sangat meyakinkan. Baik paman, aku mengerti, jawab Z cepat dan langsung mematikan telepon itu. Z, seru David berulang-ulang untuk memberikan efek panik yang lebih luar biasa lagi bagi Z. Ayah, aku mohon berhentilah berbicara. Kau membuatku bertambah panik, ujar Z yang memang sangat panik. Awalnya dia berpikir ini hanya kebohongan ayahnya, tapi untuk sebuah kebohongan ini terlalu sempurna di mata Z. Z, panggil David lagi dan lagi, membuat Z tidak bisa berpikir jernih. Aku tahu ayah, aku tahu. Ayah ingin aku menikah dengan Raya bukan? Baiklah, aku akan menikahi wanita itu besok. Jadi please, stop talking Dad, ujar Z yang pada akhirnya menyerah dan bersedia menikahi Raya. Jadi aku mohon berhenti berbicara ayah, aku mohon kepadamu. David auto bersorak dalam hati. Sebagai ayah, David sangat mengenal karakter Z. Walaupun Z sama keras kepalanya seperti dirinya, tapi sifat-sifat lembut milik Stella juga tertanam dengan baik di diri Z. Meskipun sifat-sifat David cenderung lebih mendominasi, itu mengapa Z dan David sering berselisih pendapat. Z, panggil David lagi. Apalagi ayah? Seru Z kesal. Apalagi yang ayahnya inginkan sekarang dari dirinya? Apa robot tua ini ingin Z menikahi wanita itu sekarang juga? Z, tolong ambilkan aku air minum, aku haus, ungkap David sambil tersenyum ala devil kepada Z. Damn, kau menipuku ayah, seru Z kesal. Begitu sadar dirinya telah jatuh ke dalam perangkap sang ayah, sementara David tersenyum penuh untuk kemenangan mutlaknya. Z pergi dengan wajah kesal. Dia lupa ayahnya itu adalah mantan mafia. Apapun halal asal misi tercapai. Damn, tinju Z pada samsak tinju yang ada di kamarnya. Bisa-bisanya dia melakukan hal licik seperti itu kepadaku. Z melayangkan tinjunya di samsak tinju itu sekali lagi. Licik dilawan licik, ingin aku menikahinya, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Z pun melayangkan tinjunya berkali-kali ke samsak itu. Tunggu, benda apa itu? Z melihat sebuah tas wanita di kamarnya. Jangan-jangan itu adalah tas wanita murahan itu. Z memegangi samsak tinju itu agar berhenti bergoyang dan memperhatikan dengan seksama ke arah tas milik Raya yang tertinggal di kamarnya tadi. Z mendekat dan mengambil tas itu, lalu Z membuka tas Raya seenaknya. Dia terus mengeluarkan isi tas itu dan melemparkannya ke lantai seenaknya. Wanita apa dia ini? Lihatlah isi tasnya. Semuanya perlengkapan make up. Seru Z merasa kalau semua prasangkanya kepada Raya itu benar adanya. Bahwa Raya adalah wanita murahan dan wanita penggoda. Kenapa tidak ada yang percaya kata-kataku? Teriak Z sambil melemparkan pas Raya dan seketika itu juga, plak, terdengar bunyi suara ponsel yang terhempas ke salah satu kaki lemari di kamar Z. Ponsel? Z berjalan ke arah ponsel itu dan mengumungutnya. Apa ini miliknya? Gumam Z dan menekan salah satu tombol di pinggir ponsel itu untuk menghidupkan ponsel itu. Tidak perlu waktu lama. Sesaat kemudian muncullah sebuah foto keluarga sebagai wallpaper foto itu. Jadi ini keluarganya, seru Z memperhatikan wajah keempat orang yang ada di dalam wallpaper itu. Apakah ini adalah saudarinya? Sebut Z, yang lalu langsung memfokuskan pandangannya ke arah wanita yang berdiri di sebelah Raya di dalam foto itu. Wanita ini, gumam Z merasa wajah wanita yang ada di dalam wallpaper foto Raya sangat familiar.
Z auto membuka galeri ponsel itu dan membuka satu persatu gambar yang ada di dalam galeri itu. Dan, ternyata firasatku benar. Wanita yang berdiri di samping wanita murahan itu adalah Carlotte, seorang wanita murahan lainnya yang rela menjajahkan tubuhnya hanya untuk mendapatkan materi. Seru sih. Tentu saja mengenal Carlotte, dia hampir saja pernah akan menghabiskan one night stand dengan Carlotte. Tapi sayangnya malam itu malah Ansel lah yang mendapatkan Carlotte. Sebab Z tiba-tiba harus pergi rapat ke Singapura.